Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan perdana hari ini. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi di tengah COVID-19 seperti ini atau pandemik seperti ini, kita harus lebih tingkatkan ekstra penjagaan kewaspadaan kita, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker bila keluar. Kita sama-sama lawan COVID-19 ini supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya lah alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan perdana. Nah, perkuliahan perdana ini sangat berbeda karena kita melakukan dengan via daring atau perkuliahan secara online. Nah, yang kita lakukan hari ini itu via Zoom, dikarenakan kita tidak bisa melakukan secara face to face karena aturan pemerintah melarang untuk perkuliahan secara langsung sehingga kita melakukan secara daring. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan hidup di dunia. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat dan insya Allah masuk surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, karena ini adalah kuliah perdana, tentunya kita belum saling mengenal. Apalagi dengan menggunakan via Zoom ini, saya hanya bisa melihat foto adik-adik sekalian. Nah, jadi minta tolong adik-adik sekalian diganti namanya di Zoom dengan sesuai dengan nama lengkapnya ya, supaya kita saling lebih mengenal. Oke ya, saya lihat ini ada 21 orang. Ya, betul ya? Ya, oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, ya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amriadi, SPD MPD, biasa dipanggil Pak Amri. Lahir di Sopeng dan alumni dari kalau S1 Universitas Negeri Makassar, S2 Universitas Negeri Makassar juga. Jadi saya S1 S2-nya Universitas Negeri Makassar. Ya. Saya rasa cukup untuk pengantarnya. Nah, untuk adik-adik sekalian, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita akan sepakati dulu atau saya akan memberikan dulu kontrak perkuliahan. Nah, jadi saya share dulu untuk share screen ya. Tunggu adik-adik sekalian ya. Sabar ya. Nah, bagaimana adik-adik? Kelihatan di layar laptopnya atau di HP-nya? Kelihatan ya? Ya. Sebelum kita masuk di materi kita hari ini, kan ini adalah kuliah perdana, tentunya kita harus sepakati dulu kontrak perkuliahan kita. Nah, di sini ada 5 poin yang saya kasih masuk untuk disepakati dan untuk dipatuhi oleh adik-adik mahasiswa dengan harapan perkuliahan kita via daring ini atau via online ini bisa berjalan dengan lancar atau sesuai dengan harapan kita bersama. Karena tentunya dengan perkuliahan online ini pasti ada kendala yang kita hadapi, terutama adalah masalah jaringan. Nah, karena ini kuncinya itu di jaringan. Nah, kapan jaringan kita bermasalah,
pasti kita tidak bisa maksimal mengikuti perkuliahan ini. Itu. Oke, adik-adik sekalian, minta tolong kita perhatikan di layar laptop atau HP adik-adik sekalian. Nah, di kontrak perkuliahan ini ada 5 poin. Mahasiswa diharapkan pertama masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Jadi meskipun kita kuliah via online, itu kita harus masuk tepat waktu. Jadi nanti saya akan share ke grup WA untuk ID dan password untuk Zoom-nya. Jadi tiap pekan nanti saya akan kirimkan. Jadi tinggal kita masuk via ID dan password itu. Nah, kita sepakati hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan dari pihak kampus, itu untuk mata kuliah kewirausahaan, itu kita masuk jam 9:10. Nah, bagaimana adik-adik? Kita sepakati ya, masuk 9:10 ya. Ya, ya, oke. Jadi, ya silakan, ada pertanyaan. Ya, tetap kita berikan kebijaksanaan, apalagi kalau masalah jaringan di kampung atau di daerah, ada kalanya kurang bagus atau error. Jadi kita kasih bijaksana. Untuk waktunya kita kasih 10 menit, kita bijaksana, jadi berarti adik-adik bisa masuk, kita kasih kebijaksanaan terlambat 10 menit. Tapi jangan terlambat terus ya, setiap pekan. Berarti ada unsur kesengajaan. Ya, oke. Yang kedua, HP di silent selama proses perkuliahan. Kenapa HP di silent? Apalagi kita menggunakan via online ini, pada saat kita mengikuti pengajaran atau sementara kita mendengarkan materi yang saya paparkan, tiba-tiba ada panggilan bunyi HP atau berdering HP, itu kan mengganggu konsentrasi kita, fokus kita dalam mengikuti proses perkuliahan. Jadi sebaiknya di silent atau getarnya saja. Tidak apa-apa, silakan angkat, siapa tahu penting dari orang tuanya atau keluarganya, tidak apa-apa diangkat. Silakan izin via chat. Ini Zoom itu dilengkapi dengan via chat, silakan chat. Itu. Yang penting di silent, karena nada ringnya akan terdengar. Itu. Mengganggu teman-teman yang lain yang sementara mengikuti proses perkuliahan. Nah, yang ketiga, berpakaian rapi. Kenapa saya kasih masuk berpakaian rapi? Karena seorang mahasiswa itu harus memiliki standar pakaian. Bukan asal memakai saja pergi kuliah. Tidak. Via online ini juga itu akan kelihatan seperti saya sekarang ini. Kalau saya pakai kaos oblong itu akan kelihatan. Itu. Jadi adik-adik harus pakaian kemeja. Bagi yang adik-adik perempuan pakai jilbab, pakai kemeja juga, atau pakai alma mater atau PDH dari kampus, itu lebih bagus. Dan ini akan melatih kita kedisiplinan kita dalam berpakaian. Kenapa? Ini penting pada saat kita sudah selesai dan sudah kerja, itu semua dimanapun kita bekerja ada standar pakaiannya, penampilannya. Itu. Jadi kita sudah terbiasa. Begitu. Yang keempat, meminta izin. Ini meminta izin, siapa tahu ada dari adik-adik sekalian yang ingin buang air kecil kah atau dan lain sebagainya, silakan chat. Itu. Kenapa? Karena kentara yang pergi dari depan laptop atau depan HP, kamera itu akan kelihatan. Tidak ada orangnya. Tapi kalau ada kita chat sebelumnya, kan kita tidak bertanya, ini kemana, ini kemana. Itu. Itu juga salah satu sebagai etika dalam perkuliahan, saling menghargai ya. Oke, yang kelima, mengikuti perkuliahan dengan baik. Mengikuti perkuliahan dengan baik, kalau kita sudah sepakati 9:10 masuk,
Nah, kita harus patuhi itu ya. Nah, namanya kita sudah sepakati kontrak perkuliahan. Ketika kita melanggar itu berarti ada sanksinya dong. Nah, itu sampai selesai. Nah, jadi via online ini adalah metode baru untuk diterapkan di kondisi seperti ini. Jadi meskipun kita tidak bisa bertemu, tapi perkuliahan tetap jalan. Nah, itu. Oke, adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan di kontrak perkuliahan ini? Nah, oke, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kita masuk di materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini tentang definisi kewirausahaan. Nah, ini ya. Definisi kewirausahaan bisa kita lihat, ayo berwirausaha. Nah, jadi sebelum kita masuk di definisi kewirausahaan, kenapa saya sampaikan dulu tujuan dari materi ini itu untuk mengetahui definisi atau pengertian dari kewirausahaan. Apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan kewirausahaan? Nah, kemudian kita bisa mengetahui ciri-ciri dari kewirausahaan, tujuan kewirausahaan, dan manfaat dari kewirausahaan. Nah, itu kita akan bahas nantinya. Oke. Oke, ada kesalahan teknis jaringan, saya share screen kembali. Ya. Oke, lanjut kita masuk di definisi kewirausahaan. Oke, adik-adik sekalian, ada yang bisa memberikan pendapat tentang apa itu definisi dari kewirausahaan? Oke, ada yang bisa? Ya, definisi kewirausahaan adalah perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimilikinya. Nah, jadi itu definisi kewirausahaan. Kenapa kita penting pelajari kewirausahaan di perkuliahan atau di kampus? Karena ini sangat penting dan sebagai bekal kita untuk lebih memaksimalkan atau mengeksplor keahlian kita, skill kita, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri kita. Kita tidak bisa terlalu mengandalkan namanya PNS atau kerja di perusahaannya orang. Kenapa? Banyak saingan kita, otomatis kuota tidak bisa memenuhi dari penerimaan itu. Nah, supaya kita bisa menghasilkan produktif, dengan salah satu cara itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita. Dengan jiwa kewirausahaan kita tumbuh, kita bisa buka usaha, kita bisa mempekerjakan orang, membantu juga pemerintah atau program pemerintah untuk mengurangi pengangguran di daerah kita. Itu. Jadi jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan kita itu kita tumbuhkan supaya kita bisa membuka atau ciptakan lapangan kerja. Nah, itu. Ya berproses dari usaha kecil dulu, hanya kios-kios atau apa, sampai nanti berjalan berproses sampai berkembang. Nah, karena semua orang sukses itu tidak langsung sukses.
jatuh bangun juga, ada di sekali yang perlu kita ketahui. Tapi intinya jangan pernah menyerah dan jangan mudah putus asa dan tetap berusaha. Nah, kata kuncinya itu ketika gagal, bangkit lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampainya nanti berhasil. Jangan kebalikannya, gagal, selesai. Berarti kita tidak serius dan jiwa kewirausahaan kita tidak ada. Itu. Oke, sampai di definisi kewirausahaan ini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada pertanyaan dari Rizka, silakan. Oke, kita lanjut. Karakteristik kewirausahaan. Jadi ada di sekalian, ada 5 poin karakteristik dalam kewirausahaan. Jadi harus minimal 5 kita harus miliki karakteristik dalam berwirausaha. Jadi dalam berwirausaha itu, pertama penting kita harus bersikap jujur. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan. Ketiga, komitmen yang tinggi. 4, memiliki sikap kreatif dan inovatif. Dan terakhir, mandiri. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus jujur. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan, apalagi usaha yang baru kita rintis, atau baru kita bangun, atau buka, itu penting sekali menanamkan kedisiplinan. Jadi kita harus disiplin dalam menjalankan usaha kita. Jadi sukses atau tidaknya usaha kita itu tergantung juga dari kedisiplinan kita. Contoh misalnya kalau kita buka usaha, jadi karyawan kita harus disiplin. Kenapa? Kalau kita buka jam 8, tapi karyawan kita datang jam 9, atau kita yang sementara yang kelola tidak disiplin, maunya buka jam berapa, itu susah akan berkembang. Kenapa? Pelanggan yang datang, itu usahanya belum buka. Sementara dipasang di situ buka jam 8 sampai jam 5. Sementara kita buka jam 10. Jadi harus kita disiplin dari awal untuk supaya usaha kita lebih berkembang. Nah, komitmen yang tinggi. Ini juga sangat penting. Jadi kalau kita sudah berkomitmen membuka usaha, misalnya usaha fotokopi, kita harus komitmen yang tinggi untuk mengelola usaha itu. Jadi kita harus fokus. Waktu kita harus difokuskan di usaha itu. Supaya apa yang kita sudah investasikan itu bisa maksimal di situ. Jadi mulai dari pengelolaannya, manajemennya, kita harus komitmen yang tinggi supaya usaha kita bisa berjalan sukses dan berkembang. Memiliki sikap kreatif dan inovatif. Ini juga sangat penting dalam berwirausaha. Kreatif dan inovatif. Jadi misalnya usaha kita tadi fotokopi. Kita buat kreatif, karena kan banyak usaha fotokopi nih. Entah itu misalnya fotokopi 50 lembar, gratis ini, atau kena diskon potongan harga sekian. Kita harus kreatif dan inovasi. Jadi harus kita ada selalu kebaruan, program-program baru yang kita terapkan di usaha kita supaya berkembang. Dengan tujuan bisa menarik pelanggan. Oh, di sana
bagus kalau kita fotokopi lengkap. Itu ada anunya, ada kafenya, ada tempat nongkrongnya. Jadi sambil menunggu kita fotokopi, kita bisa minum-minum kopi atau makan snack. Itu inovasi-inovasi yang kita lakukan. Yang terakhir adalah mandiri. Nah, bedanya itu kewirausahaan atau wirausaha dengan kerja. Kalau kerja kan kita di bawahnya perusahaannya orang. Ada yang menggaji kita. Modalnya dari orang. Kita hanya murni dibayar jasanya. Beda kalau kewirausahaan mandiri. Karena usaha kita ini murni dari kita semua. Mulai dari modalnya, mulai dari jenis usahanya, mulai dari manajerialnya, pengelolaannya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua murni dari kita. Jadi makanya penting sikap mandiri ini supaya usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut di ciri-ciri kewirausahaan. Ciri-ciri kewirausahaan itu ada 5. Pertama, visi dan semangat. Kedua, inovatif. 3, pengambil resiko. 4, pemimpin. Dan 5, etis. Etis ini etika dan integritas. Integritas kita. Jadi visi dan semangat kita pertama itu harus jelas. Misalnya kita buka usaha ini, visinya ingin mengembangkan usaha saya lebih berkembang supaya masyarakat di sekitar saya mudah dalam fotokopi misalnya, tidak setengah mati cari tempat lain. Dan memiliki semangat untuk mengembangkan usaha tersebut. Jangan awal-awalnya kita semangat ini. Perlahan semangatnya menurun, salah. Jadi semakin hari, semakin lama, semangat kita justru harus semakin meningkat supaya usaha kita ini juga berdampak supaya bisa berkembang. Jadi pertama itu visinya harus jelas, kemudian semangat kita dalam menjalankan usaha itu. Yang kedua, inovatif. Inovatif itu dalam berwirausaha selalu ada inovasi-inovasi atau program-program baru atau kebaruan dari usaha kita. Misalnya awalnya hanya fotokopi, tapi kita lihat di sekitar kita atau masyarakat kita membutuhkan misalnya pengetikan. Mahasiswa butuh ini pengetikan. Kita buka juga pengetikan. Jadi apa yang dibutuhkan di sekitar kita, kita mencoba untuk membuka supaya kita bisa mengcover semua keinginan dari pelanggan. Dengan harapan pelanggan semakin meningkat, usaha kita juga semakin berkembang. Pengambil resiko. Memang dalam berwirausaha itu kita harus mengambil resiko. Kenapa? Karena kita keluar investasikan modal besar, kita sewa tempat lah, beli alat lah, beli sewa karyawan, dan lain-lain sebagainya. Dengan kenapa dikatakan mengambil risiko? Ketika itu tidak berjalan, maka kita akan rugi. Investasi kita akan rugi. Makanya kita harus siap ambil risiko dengan catatan itu tadi. Pertama di atas visi dan semangat kita harus jelas, inovatif. Kemudian yang keempat, pemimpin. Jadi pemimpin dalam berwirausaha, kita harus menjadi pemimpin. Baik itu pemimpin untuk diri sendiri ataupun nanti pada saat kita sudah memiliki karyawan. Berarti sifatnya sudah manajerial. Pemimpin ini sangat penting untuk mengembangkan usaha tersebut atau usaha kita. Terlebih kita kalau sudah memiliki karyawan, kita juga harus disiplin, memberikan contoh kepada karyawan kita supaya semangat, disiplin, jangan bermalas-malas. Karena kuncinya usaha itu ada pada kita semua. Kalau kita tidak disiplin, tidak semangat, tidak inovatif, itu usaha kita akan kurang berkembang, bahkan bisa saja gulung tikar. Itu. Etis.
Etika dan integritas. Jadi perlu etika apalagi kita berhubungan dengan orang, pelanggan, bahkan slogannya pelanggan adalah raja, jadi memang kita harus menghargai, menghormati. Apalagi kita itu sifatnya melayani ya. Jadi ingat adik-adik sekalian, ketika nanti buka usaha, itu kita sebagai pelayan atau melayani pelanggan, bukan kita yang mau dilayani. Jadi kita yang betul-betul menjemput gitu. Kita yang sapa, tabe Pak, tabe Bu, apa yang bisa saya bantu. Jadi memang kita harus ya melayani. Jadi integritas kita juga dalam bekerja harus tinggi. Oke, ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut di tujuan kewirausahaan. Nah, tujuan dalam berwirausaha atau kewirausahaan itu ada 3, menciptakan daya tarik merek, menghasilkan ROI yang lebih besar, kemudian pertumbuhan. Pertama itu menciptakan daya tarik merek. Nah, jadi awal-awalnya itu kan brand kita atau merek kita kan belum dikenal nih. Belum dikenal nih. Contoh misalnya ada di sini, ada yang punya usaha di sini ya? Apa? Oh, Husnul, ya. Husnul jual apa Husnul? Oh, Saraba. Ah, Saraba Bugis. Ah, contoh misalnya ini sangat menarik. Ini kreativitas dari adik-adik mahasiswa. Nah, jiwa wirausahanya sudah muncul dan sudah diterapkan makan. Nah, kita kasih apresiasi, kita kasih aplaus kepada Husnul. Nah, jadi adik-adik sekalian juga harus berani lah membuka usaha. Contoh misalnya Saraba Bugis ini. Mungkin mereknya belum dikenal atau brandnya belum dikenal di masyarakat, khususnya di Sopeng atau di daerah-daerah lain. Nah, jadi kita harus menciptakan daya tarik merek dengan cara apa? Pertama, kualitasnya harus dijaga, kita berikan harga yang menarik, kemasan yang menarik, sehingga pelanggan yang awalnya beli akan ketika puas itu akan menyampaikan ke tetangganya atau ke teman-temannya atau kerabatnya, keluarganya bahwa produk ini bagus. Sering berjalannya itu semakin banyak pelanggan, merek kita pun akan semakin terkenal dan nilai jualnya akan lebih tinggi begitu. Menghasilkan ROI yang lebih besar. Nah, dengan harapan investasi yang kita lakukan selama ini bisa kembali dengan berlipat-lipat begitu. Kita investasikan misalnya tadi buka fotokopi 100 juta, berharap investasi itu bisa menghasilkan 10 kali lipat dari itu. Nah, itu. Kemudian pertumbuhan. Pertumbuhan dari usaha itu juga sangat penting. Jadi 3 bulan ke depan itu kita sebagai wirausaha itu kita jangan dulu mencari keuntungan. Kenapa? Karena kita masih sosialisasi, masih mempromosikan usaha kita, merek usaha kita, brand kita. Jadi pelanggan juga itu belum terlalu mengenal. Jadi saat 1-3 bulan itu kita masih tahap sosialisasi. Bagus nanti pada saat 3 bulannya kita bisa break even atau kembali modal. Jadi untuk keuntungan nanti bulan keempat ke atasnya sudah kita bisa meraup keuntungan. Itu memang tahapan-tahapan dalam berwirausaha. Nah, manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan itu ada 3 juga. Pertama, pertumbuhan kemampuan manajerial, meningkatkan standar hidup yang lebih baik, pembangunan ekonomi. Nah ini, luar biasa ketika kita membuka suatu usaha atau kita berwirausaha. Nah ini, pertama pertumbuhan kemampuan manajerial. Kita juga bisa belajar bagaimana memanage suatu usaha. Nah, sebagai pemimpin di dalamnya, sebagai pendiri, sebagai owner. Nah, apalagi kalau kita sudah ada karyawan tak, otomatis ada tanggung jawab tak untuk memaksimalkan karyawan tersebut. Mulai dari jam kerjanya, produktivitas kerjanya, bagaimana cara melayaninya, bagaimana cara proses bekerjanya, dia kuasai atau tidak. Itu selalu dievaluasi demi perbaikan usaha kita, terkhusus di produktivitas kerja.
Yang kedua, meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Nah, dengan berwirausaha, tentunya kita bisa mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan itu bisa meningkatkan standar hidup kita yang lebih baik. Begitupun dengan karyawan kita. Kalau usaha kita semakin meningkat, omset kita semakin meningkat, tentunya ada perbaikan-perbaikan salary atau gaji yang diberikan ke karyawan kita. Nah, itu sangat membantu. Diterima saja kerja itu sudah sangat membantu dan meningkatkan kualitas hidupnya karena sudah pasti terima gaji. Apalagi kalau usaha kita berjalan lancar, berkembang, ya bisa kita naikkan gajinya, kita kasih bonus. Nah, itu. Pembangunan ekonomi. Nah, saya pernah dengar statement dari Pak Haji Yusuf Kalla. Kebetulan beliau itu hari masih menjabat sebagai wakil presiden. Saya sempat ikuti kuliah umumnya. Dia selalu mengatakan, jangan selalu fokus mau jadi PNS. Beranilah keluar dari zona nyaman dan buka usaha. Karena itu peluang yang ada. Dan orang Indonesia itu memiliki jiwa entrepreneurship, memiliki kreativitas, memiliki keberanian. Hanya perlu untuk diterapkan cepat. Nah, itu. Jadi sangat membantu pembangunan ekonomi. Contoh misalnya kita di Shopee buka usaha. Kita akan membantu perekonomian di Shopee tersebut. Nah, itu. Nah, dari definisi, ciri-ciri, tujuan, karakteristik, dan manfaat yang saya jelaskan, kira-kira ada yang mau ditanyakan, adik-adik sekalian? Ya, silakan. Ya, ada ya? Bagaimana, oh ya di chat, saya coba buka. Bagaimana trik membuka usaha di sekitar apa ini di sekitar lingkungan kami, Pak. Bagaimana cara menentukan usaha apa yang bagus? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Sangat bagus. Nah, ya betul, banyak usaha bisa kita buat. Tapi ketika salah sasaran, usaha kita bukan berkembang tapi justru akan gulung tikar. Jadi sangat penting untuk kita sebelum membuka usaha melakukan namanya survei awal. Jadi kita analisa dulu di lingkungan kita. Contoh misalnya kita tinggal di mana, Dek? Halo? Ya, misalnya di Cikee. Cikee kan di situ di daerah-daerah poros, daerah kota, daerah pemukiman. Bisa kita lihat di situ. Misalnya di situ ada sekolah, ada kampus, ada toko-toko. Bisa kita analisa usaha apa yang bagus. Misalnya contoh misalnya fotokopi, karena ada kampus, ada sekolah, otomatis tingkat kebutuhan untuk ATK dan fotokopi itu tinggi. Itu bagus. Yang kedua mungkin misalnya pulsa, atau kita jual makanan dan minuman. Itu sangat bagus juga karena sekeliling kita ada mahasiswa dan kampus dan ada sekolah. Tentunya dengan usaha itu kita harus analisa kita bagus dalam penentuan usaha supaya usaha kita bisa diterima di masyarakat dan bisa berkembang. Itu. Oke, ada lagi? Ada ya. Nah, untuk hari ini, kan ini adalah pertemuan pertama kita. Untuk pekan depan, adik-adik sekalian, ini ada oleh-oleh untuk adik-adik sekalian atau tugas adik-adik. Itu tuliskan pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Ya. Jadi ada beberapa itu pengertian menurut para ahli. Jadi silakan adik-adik cari tentang pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Nanti kita bahas, nanti kita store di pekan depan ya. Jadi untuk tugasnya adik-adik nanti kita kirim ke email saya di amriadi@gmail.com atau nanti saya kirimkan via WA. Jadi nanti adik-adik kita buat grup ya, buat grup untuk WA, kita antisipasi ketika misalnya jaringan kita kurang bagus atau ada yang bermasalah bisa nanti kita akses via WA gitu.
Ya nanti materinya ini saya kirimkan ke grup WA untuk lebih dipelajari adik-adik sekalian dan sebagai bahan referensi untuk kedepannya. Nah, untuk hari ini saya rasa cukup. Adik-adik terus belajar, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Jadi kalau kita merasa pintar, itu kita cepat merasa puas. Kita ujung-ujungnya nanti akhirnya jadi sok pintar begitu. Tapi kalau kita pintar merasa bahwa kekurangan saya masih ada di sini, saya perlu belajar ini, itu kita terus evaluasi diri kita, terus belajar supaya kita bisa menjadi lebih baik. Itu. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, kita harus memotivasi diri kita sekreatif mungkin dalam melakukan aktivitas. Bisa kita buat usaha, ya usaha kecil-kecil bisa contoh misalnya ini kan paket data luar biasa pemakaiannya. Bisa kita jual paket data ke teman-teman, jual pulsa, itu semua ide-ide kreativitas bisa kita lakukan untuk melatih menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita. Jadi adik-adik mulai hari ini kita belajar berwirausaha, kita beranikan diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Saatnya kita tidak minta uang di orang tua, kita mencoba untuk mandiri, mencari penghasilan sendiri, supaya kita bisa membantu orang tua juga. Kita sudah tidak jadi beban lagi, tapi kita dengan berwirausaha kita bisa membiayai atau membantu kebutuhan hidup untuk keluarga kita. Itu. Jadi tetap semangat untuk adik-adik sekalian. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan tetap cuci tangan. Kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang, bekerja sama untuk membasmi penyakit COVID-19 ini, supaya negara kita terbebas dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaian materi tadi ada yang penyampaian saya kurang sopan atau kurang berkenan bagi adik-adik sekalian. Saya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan di pertemuan kedua insya Allah. Jadi untuk adik-adik sekalian, ingat tugasnya ya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.